Halo, gua Timothy Fidialo dari channel Ngelantur Indonesia. Tapi ada yang beda sama channel yang kalian lihat kali ini karena ini ngelantur bareng. Kenapa ngelantur bareng? Karena setelah sekian lama gua tahu kalian pengen banget gua ngebahas film-film favorit kalian, film yang baru tayang di minggu ini, di bulan ini. Tapi gua nggak bisa provide ke kalian karena gua bertahan dengan idealisme gua, yaitu satu video satu minggu. Karena gua nggak punya tim, gua nggak punya kameramen, gua nggak punya editor. Gua nonton, gua ngomong, gua edit sendiri videonya. Jadi gua prefer quality over quantity. Tapi ada satu plot hole untuk mengatasi idealisme gua, untuk mengakali idealisme gua, yaitu dengan channel baru. Yeah, baby. That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Ya, jadi ini adalah sebuah channel podcast film nomor 1 di Asia Tenggara, guys. Wes, gila. Ya, ini buat orang-orang yang ini aja, yang di 2030. Ya kan? Di 2030 baru nonton video ini. Jadi ada artefak kuno nih, sejarah kuno nih. Wah, ini ternyata lahirnya podcast film terbaik se-Asia Tenggara nih. Amin aja ya. Oke, siapa-siapa aja kira-kira ini udah ada beberapa spot kosong yang saya akan perkenalkan. Sudah saya rekrut, jadi Ngelantur sudah melakukan perekrutan. Kita mulai dari yang anggota pertama ya, yang paling tua lagi. Paling anti dia bilang tuh ya, tapi satu-satunya di antara kita semua yang sudah memiliki keluarga ya, maksudnya udah punya anak, tapi dia yang paling mencer juga, yang paling jurnalis, pokoknya si paling data, Karni Ilyas KW, bos. Berbeda. Rendra Fauzan. Iya. Lagi-lagi ya. Lagi-lagi ya. Lagi-lagi apa? Bawa-bawa umum. Iya kan, untuk memperkenalkan, supaya Ngelantur Corps kenal nih sama seorang Rendra Fauzan, tapi harusnya udah tahu lah ya, punya YouTube Rendavers gitu kan, dia juga bahas film, dan kita akan perkenalkan ya perekrutan berikutnya. Dan oh ya, gue tadi belum ngomong ya, kita di sini ada namanya, guys. Apa ya, nih? ada namanya, yaitu Four Horsemen of, bukan The Apocalypse, bukan. Apa? Four Horsemen of Ngelantur. Aduh. Jelek. Berat. Jelek. Enggak jelek. Four Horsemen of Ngelantur. Oke. Orang kedua, satu-satunya wanita di sini, satu-satunya yang saya rekrut berdasarkan insting ya. Kalau dia punya jiwa ngelantur di dalam hatinya, dia akan bisa ceplas-ceplos di sini, yaitu Ziza. Nah, bisa lihat ya, dari mukanya ya, kelihatan ya, aura ceplas-ceplosnya kelihatan ya harusnya. Ngelabrak ya. Iya. Aura ngelabraknya kelihatan. Nah. Kayak siapa tuh? Hah? Ngelabrak kayak siapa? Oh iya, kayak siapa ya? Enggak, cuman yang ini at least enggak narik topi. Enggak narik topi, enggak dorong orang di mall. Oke. Nggak ikutan ya guys. Mancing tadi saya. Kan mau curhat lagi jadinya. Oke. Langsung saja. Ada 1-0 yang terakhir nih ya. Pelengkap. Pelengkap yang terakhir, last but not least ya. Berasal dari sebuah kaum yang sulit dijinakkan sepertinya. Waduh. Makanya saya rekrut gitu. Karena Biar ganas ya podcastnya. iya, enggak, biar ada representasi juga. Oke. Jadi kita enggak kena masalah nih. Wah, ada nih kaumnya. Gitu kan. Langsung saja. Dari podcast Clean Sound ya. Diculik. Iya, kita culik langsung, bukan si omnya, bukan si bapaknya yang bening-bening, bukan. Bukan. Ini anaknya deh. Oh gitu. Iya kan? Oke. Junior. Itu dia. Bu Hasan. Ini dia. Watashi ya. Baru habis pulang dari Buku. Kominfo ya? Yoi. Tapi stylenya nggak wibu ya. Ini Kurang Ya udah, wibu berarti nih. abis ini next podcast gue wibu banget nih. Lihat Oke. nih. Emang gimana style ibu ya? Harus buku gitu. Jaket, buku terus jaket hoodie putih, Ransel ya? hitam. Pakai masker. Iya, pakai Bungkuk masker. jangan lupa. Bungkuk jangan lupa bungkuk. Iya, terus ransel bekas beli laptop. Nah, Oh gitu ya? gitu. Gratisan ya? Gratisan lagi. Yoi. Apa-apa. Tapi di sini kita punya taste yang berbeda-beda. Betul. Nah, maka dari itu Emang kita iya? kumpulkan gitu. Maka dari itu kita pertemukan karena masing-masing punya jagonya masing-masing. Kalau gua kan memang jago semuanya nih. Bisa masuk. Iya kan? Masuk. Kalau mereka ini punya lah skill masing-masing. Kayak misalnya Rendra di sini dia apa? Dia Jurnalistik. iya, dia paling tahu lah, maksudnya kalau misalnya data-data nih gitu kan. Iya. Nggak usah pakai ChatGPT, nggak usah Google, dia aja. Ada. Lagi man ya. Apalagi secara pengalaman umur beda. Apa? Karena punya keluarga gitu. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup lebih lama. At least di 99 udah ada The Matrix. Iya, betul. Sengaja nonton The Matrix di bioskop.
Ya, kalau gue lahir baru ada Shrek, waduh. Iya lagi siap. 2001. Oh, 2001. Oke. 2000 tempat apa ya? Kalau Hasan berarti dari anime harusnya dia punya wawasan yang Ya, cukup luas. Kalau boleh si lah, boleh Ziza ya dia tontonannya ya sama Gen Z ya kita ya. Film-film yang movie aja. popcorn. Semua Gen Z. Iya. Nggak Iya. spesifik. Iya, iya, Pak. Tapi itu memang salah satu keunikan dari podcast Ngelantur Bareng ini. Oke, kenapa tuh? Karena gue nggak mau ada yang om-om banget gitu. Meskipun ini agak iya. om-om ya. Iya. Cuma maksud gue at least Tapi bapak. Om wannabe lah, sedikit lah. Dia punya Mau jiwa muda juga. Iya, Ya, iya, betul. aman. Masih muda, masih muda. Pemuka gerbang, pemuka Iya. gerbang. Bukanya om tapi masih Gen Z muda, awal. masih Iya, muda. Gen Z awal. Iya. jadi sebenarnya kita udah syuting ya. Cuman Ini take berapa nih? Ini tag kenapa nih? jadi gini guys ya. Kalau kalian udah ngikutin Ngelantur itu gue pasti ada masalahnya. Lu pada pernah lihat live gue gak sih? Pernah gak? Oh, Sekali. gua pernah sekali lah, sekali doang. Pernah lah ya, sekali ya. Cuman kalau di live gua itu pasti tuh ada masalahnya. Ada aja gitu ya. Errornya ada ya. Iya ada aja kayak wifi enter nggak jalan, Sawerianya error gitu. Ada semuanya udah berhasil nih. Iya. Udah aman-aman. Wih gue kira, jarang-jarang gue bilang kan di Ngelantur Corps kan. Gue bilang kayak, wih keren nih, live-nya lancar-lancar Iya. nih. Gue bilang terus tiba-tiba ada yang komen, bang, thumbnail lu tipe anjing. Thumbnailnya Thumbnail tipe, ya. Thumbnailnya tipe anjing. Detail sih dia. Oke. Tapi ternyata menular juga. Ada Baru loh ini pertama. Perdana. Kenapa? jadi kita udah ngomong 20 menit ya, lu bayangin. 20 menit. 20 menit. Audionya nggak kerekam. Bangsat. Gak Is it kerekam, curse? bos. Apakah ini curse? Udah asik nih ngomongnya, udah asik nih. Ya, cut bos, cut. Aduh, di-cut. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa. Tapi it's okay. It's okay. Kita karena gue udah menelaah jiwa setiap kalian, kalau kalian tuh punya ngelantur di dalam diri kalian, Boleh. artinya kita semua punya bakat ngelantur. Aman. Kita bisa improvisasi. Bisa. Kita nggak perlu skrip. Bisa. Aman. Kita ngomong aja. Ngomong Gas. aja kita. Langsung kita ngomong nih. Hari ini topik kita adalah film terbaik 2025. Oke. Ya, ini udah bulan Februari sih. Kalau misalkan kalian upload Ya, nih kan, uploadnya. dan nonton harusnya di bulan Februari kalian nontonnya. Tapi ya, baru sebulan 2 bulan lah. Masih Masih relevan. aman lah. Masih Masih relevan sangat lah. relevan film-film tahun 2025 dan gue juga pengen ajak kalian diskusi di komentar gitu. Menurut kalian film-film apa yang menurut kalian paling bagus atau paling jelek, paling sampah, Oh, ya. paling mengecewakan, paling Memuaskan. paling membagongkan, silakan tulis di komentar. Tapi sebelum kalian tulis di komentar, kalian buruan cek di Google sekarang, kalian cari Berlin Sky Studio. Berlin Sky Studio. Masuk lah, bisa lah Jadi dimasukin. gitu, lu tau lah kalau di Ngelantur itu gue kan di rumah gue doang, Ya, di kamar, di kamar. gitu. Gue nggak pernah punya studio yang gimana, tapi akhirnya kita dikasih kesempatan sama Berlin Sky untuk punya studio yang proper. Buh. Damn. Shout Ini out. adalah sekarang mulai hari ini ya, selama beberapa podcast ke depan ini adalah tempat tinggal Ngelantur bareng. Rumahnya ngelantur. Ngelantur bareng. Rumahnya. Kalian bisa cek ya di Google, dan ini nggak cuma bisa buat podcast tapi bisa buat fotografi. Damn. Lu mau- Advertising bisa nggak? Bisa. Wih, oke. Bisa. Ada kafe di bawah. Oh shit. Wow. Lu Udah mau lengkap. ngopi ya kan, tempatnya culture di Jaksel di Kemang. Wah, gila. Ini Udah pakai lengkap. udah kalcep aja ini mah. Iya. Lu mau bikin iklan bisa gitu, lu mau syuting buat apa? Podcast kayak gini bisa. Iya, lu mau ini mau buat kuliah pas foto bisa Oh, juga. iya. Oh, Ini aja udah limbo nih. Tuh. Oh iya. Kan udah proper banget. Jadi ya, Mic dari mana? Miki juga dari sini. semua Kita ya. gua enggak bawa apa-apa sih. Oh, damn. Cuma bawa diri. Oke. Bawa diri doang. Bawa badan doang ya, bawa Absolute badan. Studio berarti ya? Absolute Absolute Studio. Studio. Keren. Bisa Boleh, nanti boleh, lihat, boleh. banyak ruangannya, banyak modenya, bisa dipilih-pilih aja. Oke, langsung aja kita langsung mulai. Aku langsung tanya aja di sini. Film-film terbaik menurut di antara kalian bertiga itu di tahun kemarin apa? Oke. Tapi kayaknya gue dulu aja kali. Boleh, mulai dulu, palain dulu, Boleh ya. Ya, buat para Ngelantur Corps harus sudah tahu kalau udah gua review waktu itu No Other Choice. Damn. No other choice. Itu oke Nah, banget. Choice. Jujur gue setuju karena itu emang one of the best movie di 2025 menurut gue. Ya one of the best iya. Iya. Cuman kan kalau one of the best, tapi kenapa nggak masuk best international feature? Itu dia pertanyaannya. Karena Academy Awards itu udah Amerika bah dia. Si pilih-pilih. Iya masih pilih. Dia nggak mau kalau Asia tuh masuk ke Amerika. Apalagi men. Pak Chan-wook itu emang dibenci di Hollywood. Iya. Iya, dari Sebenarnya kemarin dari- cuman Bong Joon-ho doang kan yang Iya, kalau Bong Joon-ho dia udah Udah Hollywood So banget hit gak sih? banget.
udah sohib dia. Udah bikin Besti udah ada Besti. Iya, udah Mikey 17 tahun ini tahun kemarin juga ya. Dan dulu juga Snowpiercer kan. Iya, Iya, sampai Seven Hollywood. segala gitu. Tapi ya sayang amat gue juga agak sedih sebenarnya. At least kalau nggak masuk Best Picture harusnya international international picture picture. Layak At ya. least untuk Iya, mewakili iya. Korea gitu. Sayang banget. Dan kenapa gue bilang ini yang terbaik di 2025? Karena ini film yang buat gue paling jujur gitu Oke. dibandingkan film-film lain. Bahkan buat film yang kata-katanya nih ya, ini bukan katanya sih, emang faktanya dia udah rekor ya. Iya. Break record. Benar. Apa? Paling banyak nominasinya. Iya, nominasi paling banyak. 16 nominasi. Dorong anjir Iya, dorong. The Sinner. Sinners ya. Tapi ya buat gue gini loh, kalau Sinners itu memang gua rasa-rasa ya si Ryan Coogler itu mencoba untuk memang membuat film ini masuk Oscar gitu loh. Memang film ini ya ngerti Emang gak sih? kepengen lah, Pengen gitu loh. Dia Kepengen. memang kayak wah ini harus jadi yang terbaik nih untuk masuk nominasi untuk bisa menang, bahkan sampai visual efek aja masuk, lu bayangin. Oh iya. Iya, Oh iya, Superman nggak benar. masuk, Superman nggak masuk ya? Gak masuk. Shit, tapi oke. Sinners masuk. Ya, mulai dari si Twin Brother kan Oh iya, itu kan yang berarti Michael B. Jordan. Dua-duanya kan ya? Bagus sih. Teknisnya Iya, bagus. kan best visual effect yang bagus itu bukan melulu harus masalah kelihatan CGI-nya. Iya. Justru yang gak kelihatan. Justru yang nggak kelihatan yang bagus Iya, gitu. iya. Cuma itu Sinners buat gua terlalu mencoba. Sedangkan kalau No Other Choice itu dia tanpa mencoba saja sudah absolut cinema gitu. Kalau menurut gua. Betul. Tapi ya itu sekilas aja ya. Nanti kan bisa cek review dari gua. Cuman gua pengen tahu nih. Kalau kalian gimana? Gua pengen tahu perdebatannya gimana nih. Coba dari Rendra dulu deh. Gue dulu. Iya. Rendra dulu. Kalau gue 2025 kayaknya Weapons sih. Weapons. Weapons. Oke. Salah dia pronunciation-nya. Weapons. Oke, weapons. Salah. Weapons karena itu film tentang ayah. Oke. Oh, keluarga kan si Josh Brolin. anak, bro. Josh Brolin. Itu ngena sih sebagai Kenapa emang ada pengalaman apa? pengalaman sedih melihat anaknya tidak ada. Oh. Bukan pengalaman sih lebih. Jangan sampai. Jangan sampai. Amin. Gue ngerti apa yang dirasain sama si karakter Si Archer. Josh Brolin. Iya, si Archer. Berarti emosi itu yang kena di lo. Emosinya kena banget gitu. Oh, oke. Tapi dari secara teknis juga gue suka banget gimana elemen horornya itu bukan horor yang dar der dor, tapi horor yang Tense, ambience gitu. iya. Atmosferik ya? Ah ya, oke. Hal-hal yang sederhana aja bikin serem. Ini agak-agak kontradiktif Iya. ya. Soalnya kalau pas kemarin gue ngobrol sama Bang Eno tuh, Bang Eno bilang jelek katanya. Gue juga kurang suka jujur sama Weapons. Gue kurang suka. Bukan soal itu. Apa gue kurang nggak tahu ya. Gue nontonnya pas lagi ngantuk banget. Tapi gue tidur di phase 1 yang si si soal Justin. Itu lama menurut gue lama banget. Iya, gue sih ngerasa lama banget ya. Apa kayak ada adegan yang ngentot dulu lah dan lain-lain lah. Itu menurut gue kayak Adegan itu di segmennya Justin gak masuk tau. Justin masuk, malah Bukannya Justin yang si atau ini ya? maksudnya di yang si cowok. Cowok yang cups, yang shit tuh kan, gue aja sampai bingung, ya kan, aduh anjing. emang lupa. Tapi jujur kalau ngelihat endingnya gue suka kayak Memuaskan. lucu abisnya, lu komedi. Ada itu juga. Apa nenek-nenek dikejar anak-anak men, gokil itu, gokil. Itu salah satu keunggulannya juga sih ngeblend horor dan sama komedi. Iya, tapi gue kurang enjoy aja karena ngantuk. Lu kayak lu tipikal horornya beda lu ya? Iya, kayak gue lebih ke Horor favorit lu apa coba? gue untuk saat ini enggak dong. Enggak dong. Please, get to my head. Enggak Danoi dong. Oke. Jujur sebenarnya gue gak begitu demen horror, tapi yang benar-benar nakutin gue kemarin banget itu Bring Her Back. Wah itu Itu juga sama. Enggak beda. tapi beda. Dia sih, lebih gore kan. Gua ngerti. Gue sebenarnya opsinya antara itu sama itu. Cuma Iya. Bring Her Back itu film yang gak bisa di rewatch. Iya, lebih ke satu sih. aja. Gue sakit Ini hati dapat. banget nonton Bring Her Back. Kalau Weapons secara enjoymentnya bisa gue nonton ulang. Gue mulai ngerti nih sama si Hasan. Kalau Hasan kayak lu lebih suka horor-horor ini ya, yang Visual sih, visual yang bikin gak enak menurut iya, gue. yang disturbing ya? Disturbing. visual disturbing. Kalau Iya. gue tahu karena kalau Weapons itu dia bukan visual disturbing. Ada lah beberapa momen Visual- yang Disturbing endingnya terutama. tapi dia lebih menekankan di editing sih kalau menurut gue. Betul. Iya kan? Iya, itu setuju Gimana juga. kapan masukin musik, kapan hilangin. Iya, iya, Kapan iya. ngatur momentum gue paling ngeri tuh yang pas mobil itu sumpah yang tau gak Oh sih? yang Iya. Yang digunting, ya. Terus habis itu dia lewat dulu kan? Iya, lewat dulu set. diem di Takut kaca. jadi doang, iya. Enggak. Masuk ke belakang. Masuk ke belakang, lewat belakang, Iya, ke belakang. yang bikin gua shock itu lu tau gak?
ketika dia lewat, ketika film lain biasa ngasih jump scare, dia nggak kasih jump scare. Gini Lu kalau dong. misalnya Gitu dong ya. bukan Pas partai buka mana tuh? pintu. Iya, jadi kalau lu Udah ingat masuk nggak? mobil belum? Belum. Oh masih di ngendong-ngendong jendela, gitu. iya. Oke. Di jendela set ngelewat gini kan. Oke. Nah kalau misalnya jump scare yang paling kaget di kepala gue sampai sekarang tuh gue inget banget Smile. Inget gak yang sama tuh ada orang deketin pelan-pelan long take, terus dia Smile. kepalanya keluar dari situ. Nah itu jump scare gila banget. Nah itu nanti lu lihat nih scene tuh anjing banget menurut Gue gue. lupa sih itu. Iya itu parah banget. Nah tapi ini nggak mencoba itu karena gue berekspektasi seperti itu di Weapons. Ternyata nggak. Ternyata dia cuma lewat, terus cuman suara doang pakai sound design, suara pintu kebuka. Jeglek. Iya. Itu kayak itu Duduk. jauh lebih realistis. Betul. Iya. Iya kan jadi kayak Horornya malam-malam perlu teriak gitu ya? Iya malam-malam lu Ketiduran. ketiduran, ada yang buka pintu lu bangsa. Iya, itu menakutkan. iya, benar, juga. benar. Itu menakutkan. Terrifying sih. Tapi Iya. Weapons oke lah meskipun nanti Ada bisa- satu scene yang menurut juga apa ini weapons? Ini apa senjata di atas itu rumah? emang iya sih. Itu apa? Itu Itu scene clue apa? atau apa deh sebenarnya? Itu kan mimpi. Kayak Iya. kapan mimpi masuk akal? Bukan soal itu sih, enggak Tapi sih. tiba-tiba banget gitu Tiba- kan. Senjata terus ada jamnya kan jam berapa sih jam 8? Oke. 217. Oke, gue simplifikasi nih. Apa? Oke, ini kita masih ngomongin Weapons ya. Iya. Oke. Nih, berarti kalau lu termasuk orang yang suka sama itu. Suka. Karena mimpi kan. Bukan adegan itunya, tapi secara keseluruhan. Iya, enggak maksudnya adegan itu gimana? Masih make sense. Masih make sense. Make sense. Mimpi nggak pernah dia masuk akal. Nggak ada yang masuk Oke, akal. oke. Kalau lu berdua, Gua enggak. Enggak, Aneh banget, aneh Iya. banget. Tiba-tiba mana nih mainan? Iya, gua malah kayak weapons nih, iya. Terus kenapa harus di atas genteng, di atas rumah? Dan itu rumah siapa? Rumah dia, rumah si Archer. Iya. Balik lagi. Apakah ada judulnya weapons, ada weapons Nah, gitu di kira-kira atas juga gitu. gitu. Gue gak tahu ya. Gue gak tahu. kayak jadi deh Kalau kalau lu? gue ya, Iya. Ya, lu gimana? gue terbiasa untuk membedah kan. Biasanya kan gitu. Gue boleh, termasuk boleh. orang yang, wah gue bedah secara filosofis nih maknanya apa simboliknya. Tapi kalau gini nggak ketemu. Ya kan gak ketemu kan? Dia kalau agak suka bedah-bedah aja gak ketemu men. tapi gue termasuk yang sama kayak Rendra. Kenapa? Karena gue ngerasa ini nggak make sense yang enak-enak aja ditonton. Bukan yang kayak ngapain sih masukin ini? Ah kalau lu berdua lebih gitu Iya, kan? gue Ya, lebih kayak bener. kenapa ada ini? Kalau gue lebih kayak ya udah ini memang mau bikin mimpi yang surrealis yang aneh aja, yang absurd aja gitu loh. Kadang-kadang gue lebih cringe kalau mimpi tuh struktur banget gitu. Adegan mimpi yang bener-bener kayak Oh, itu lebih aneh. kayak video klip anjing. Thunderbolts bos, Thunderbolts. Iya, Thunderbolts. Iya, aduh. Itu mah ada sutradara. Aduh, Oke, Thunderbolts. oke. Iya. Nah, maksud gue kayak ini kan seni. Ya kan? Iya Seni sih. itu Balik lagi. lu kalau misalnya lihat lukisan-lukisan kayak Piet Mondrian itu dia tuh Nggak tahu sama. tuh gua. Iya, Iya. maksud gue nggak Jauh setiap banget. lukisan itu lu harus paham gitu Iya sih. loh. Nggak Iya. seharusnya lu kayak oke, ini maksudnya ini harusnya kan kadang-kadang memang orang awam lebih suka kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita memang pasti kebagi dua gitu. Ada yang memang butuh untuk oke gue harus tahu nih. Tapi kalau gue sama Renat berarti termasuk orang yang ya udah, yang penting ini mimpi gitu. Ini Berarti absurd. kita ganda nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Nggak, karena mimpinya juga lagi nggak tahu ya gue Lupa ingat. lupa ingat. Benar gak sih mimpi itu kan dia mimpi lagi mencari di mana anaknya juga kan? Dia ngejar Iya. anak. Iya ngejar anaknya. Gua kira itu kayak wah something clue nih. Wah a clue nih. Tapi Nggak nggak ada jawabannya. Sampai akhirnya nggak ada. Nggak ada Apa nih? jawabannya. Shit, anjir, gitu. Apaan Gun ini? shit, gitu. Oh. Dah. Tapi berarti lu harus perbanyak nonton film Kubrick ya. Iya yaudah boleh. Randomnya lebih banyak. Randomnya lebih banyak. Iya, iya, Tapi iya. oke lah, sekarang Hasan coba. Gua. Enggak, tadi kan yang ladies first dulu. Lebih cewek dulu. Coba Sesuai umur. Sesuai umur boleh. Kan gua paling muda gua. Gua paling muda di sini. Oke, Paling muda gua. Kalau gue film terbaik di 2025, pertama karena gue perempuan dan nontonnya pakai rasa. Oke. Gue suka Guillermo del Toro, bisa tebak nggak? Oh Frankenstein. Oke lah. Banget how si Guillermo itu deliver message-nya tuh kayak monster-monster tapi tetap empatik gitu. Oh, sorry. Takutnya. Ntar kita aja lagi. Iya. Berarti ulang Dari mana, lagi. dari mana, Oke, gue suka gimana si Guillermo ini ngebuat monster-monster tuh jadi lebih empatik gitu loh. Ada sisi humanisnya. Iya kan? Kayaknya itu fetishnya dia sih. Iya. Asli. Shape of Water. Dan mabat Kan ini sama cewek. dan ini kan ada Oscar Isaac sih, jadi kayak eyegasm aja buat gue. Oh. Kira si Jacob Elordi. Iya. Oh no. Itu juga iya, tapi pertama Tapi si Jacob di sini Tapi ya monster. Monster dia. Walau sih, ganteng juga. tapi Iya. monster. Tapi ganteng loh. Iya, monster ganteng. asli itu ganteng. ngerti kan maksudnya? Iya. Oke. Poetik. Asli. Iya, poetik. Acting dia juga situ Iya. bagus Nah, bahkan banget. monsternya aja bisa
2-3 bapak lu apa? Iya. Iya yang itu. Bisa kayak jadi gitu. Pantun nih ya, pantun nih. karena dia baca buku-buku sastra kan, Asli. buku-buku cerita. Itu yang gue suka juga. Selalu ngomongnya pakai sastra ini. kayak aku. Ada rima-rimanya. Betul. Tapi kenapa lu ini kan termasuknya berarti buat lu Frankenstein ini masuknya di horor kah atau apa? Enggak. Karena kan sebenarnya kan Drama aja. Drama ya. ya, sebenarnya kan horor drama, Yap. ya kan. Meskipun kalau misal kita mau tarik ke belakang lagi, film Frankenstein sebelumnya lebih mengutamakan science fiction. Ya, Betul. Ya kan, manusia yang bermain jadi Tuhan. Rumit-rumitnya lah gitu-gitu. Iya, tapi kalau lu lebih Karena suka ini- film ini sebagai drama berarti. Betul, sisi humanis yang gue lihat gimana dia mencari identitas diri dia sebagai si orang yang menciptakan Iya. monster tampan itu. Oke. Creature. Ya, Iya, kalau lu creature. nggak- ini lu kan lu udah punya Coba anak. deh, Ini kan soal parenting. Betul. Lu coba. ini soal parenting men. Lu dapetin apa? Lu dapetin apa dari situ? Atau belum nonton? Atau belum nonton? Nonton. Nonton. Cuman ya nggak Termasuk begitu. biasa aja ya? Enggak begitu ya? Bagus sih bagus, cuman nggak yang Rating kena. berapa rating? Apa? Rating Frankenstein. 1/10. 7,5/10. Oh, What the fuck? 7,5 per 10 ya? Gue sih refleks sih itu. 8 lah. Tadi sesuatu buat gue gebuk dia gak? Oke, kenapa? Oke, kenapa tuh? Panjangan. Oh, lu gak suka yang slow burn? Gue suka, cuman gue nggak dapat relate si karakter utamanya aja sih. Oh, si- Playgun yang gue bayangin dari si Victor Frankenstein-nya nggak sesuai dengan apa yang gue imajinasikan. Tapi jujur benar sih, maksudnya gue agak lemah di Victor Frankenstein karena kalau di ending Sakit nih, orang sakit. kita tahu kalau si Victor ngejar banget kan si The Creature kayak Yes. dendam kan. Betul. Terus ending-endingnya kayak aku minta maaf dan lain-lain dan kita nggak dikasih tahu the realization wah ternyata gue salahnya si Victor. Lu nyadar gak sih? Itu kan justru pas dia nyadar ya pas diceritain dong. Iya pasti cerita tapi kita nggak dikasih satu scene kayak oh iya gue salah ternyata sama ini dan Nggak perlu lain-lain. lah. Gak perlu, ya gak pengen sakit sih kayaknya menurut gue. Sakit ya orang. Iya, mungkin sakit. Menurut gue kayak oke. Enggak dan lu udah ngejar Ya. lu udah ngejar si Keca sampai ujung dunia dan lu memaafkannya dengan seperti itu menurut gue kayak oke itu Gue ngerti. Maksudnya gini, gue paham pemikiran Klise banget. si Hasan. Kenapa? Karena Hasan ini kayak lebih terbiasa sama film-film yang secara struktur tuh popcorn gitu loh, ngerti nggak? Bukan secara eksekusi ya. Iya. Mungkin lu suka secara yang secara eksekusi itu wah gitu, kayak Iya. misalnya La La Land lu Iya, suka iya, tadi iya, ya. iya. Bring Her Back Wah. Tapi maksudnya secara core sebenarnya itu dibangun secara popcorn aja. Iya, Ngerti nggak? Iya kan? emang. Formula standar kayak cowok sama cewek yang saling jatuh cinta tapi sadar kalau mereka nggak bisa bersama. Itu Udah, popcorn buat itu gua. popcorn banget. Nah, Itu itu popcorn banget. kayaknya lu lebih yang kayak gitu. Iya, Nah, iya. gue paham karena kalau Frankenstein memang sangat menyalahi aturan itu. Bener-bener dia Melenceng dia. mencoba untuk merombak karena base-nya kan novel. Betul. Oh iya. Si Mary Shelley. Iya, Mary Shelley. Dan sebenarnya film-film setelahnya mencoba untuk menghiraukan novelnya karena Novelnya, apa? iya. Karena pengen mengincar popcornnya. Iya. Gitu. Gimana pertarungan si Frankenstein sama si Victor. Creature. Ya, Gitu kan. Habis itu kayak misalnya kalau misalnya di film-film sebelumnya ada adegan kayak gimana cara si Frankenstein itu dikejar-kejar sampai Yap. di atap gitu kan, dibakar gitu. Terus si ada warga yang menang. Jadi ada hero, ada villain Nah, gitu. betul. Nah, memang Kalau di sini kalau nggak jelas ya yang kayak. nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Itu Ya benar, ini parenting. parenting. Bener-bener Ini cuman- about parenting. About parenting, seseorang yang nggak sadar kalau misalnya dia udah menciptakan makhluk. Makhluk yang Betul. punya jiwa. Yang punya Betul. jiwa. Yang hidup gitu. Yang ya. hidup. Dan yang gue suka lagi, mungkin lu belum realize gitu. Kenapa lu masih belum nyampe gitu kalau misalnya si Frankenstein itu si Victor ya. bisa nyadar atas kesalahannya karena untung ada openingnya ketika dia sama bapaknya. Ya itu gimana dia di-treat dan segala Iya, macam. iya, iya. Kalau- Oh, he became the father. Iya. Iya. Kalau di novelnya, jujur itu sebenarnya nggak ada. Oh, nggak ada itu. Adegan kayak si bapak yang mukul si Tangan, Frankenstein pas masih kecil itu nggak ada. Tapi ditambahkan di film si Guillermo itu justru nambah foreshadowing kan. Betul. Sehingga di akhir kita makin ngerasa dia salah karena bukan gara-gara memang dia ngaco, karena memang didikannya juga salah. Oh, Gitu. oke.
Cerita dulu gitu. Oke. Sekarang Hasan coba Hasan. Gua tahun 2025 ya. Lokal gua bawa lokal. Anjing lokal tuh. Iya, tinggal meninggal men. Wah, itu peak banget men. Boleh, Oke sih. Untuk debut sutradara itu udah bagus banget menurut gua, apalagi Menarik. karta Gema tuh gila menurut gua karena susah Kenapa relate? sosial awkward Oh, terus ngerti. mau atensi tapi nggak bisa tuh lu mau dapet ini nggak bisa. Terus Orang-orang wibu terasingkan banget gitu ya. Iya, wibu banget. Nah, itu Wibu terasingkan banget, ya. men. Wibu banget. Bener sih. Ya, terus pas udah dapat atensinya dia pengen lagi adiksi Ya, dan ya. rasa cringe pas nontonnya itu asik tuh pas di Trailer kursi di akhir bioskop. pas takut ketahuannya itu gue. Iya, lucu. Oh, itu Takut dapet. ketahuan. Oh iya, walau Deg-degannya ya. Deg-degannya dapet. Tensnya juga kebangun sih Iya, bener-bener meskipun tensnya- secara ringan. Cuman yang jadi masalah dari Tinggal Meninggal, kenapa buat gue ini even gak gue masukin sebagai film terbaik Indonesia di tahun ini, karena ending. Oh iya. Ending yang mana nih? Tunggu. Ada berapa ending? Sebenarnya gue juga agak setuju. Gue sebenarnya juga agak setuju sama ini apa namanya klimaksnya. Kan kita udah dikasih tahu nih si Mayu pengen ngebongkar kebohongannya Gema. Tapi pada endingnya ini tuh jadi ampas aja. Pada endingnya ya si Gema ketahuannya bukan karena si Mayo, tapi karena si emaknya dateng kan. Nah itu dia yang gue agak sayang sih, agak sayang gue. Lu setuju sama dia? Gue setuju. Karena gini, gue ngerasa Tinggal Meninggal itu jeniusnya adalah dia ngasih dualisme. Ngasih dualisme dengan dua orang yang sama-sama Butuh atensi. butuh atensi. Oh, oke. Cuman yang dihalat sih Gema. Gemanya ini. Doang. si Mario Cesar gak dihalat. Mau di ya. Tapi si Mario Cesar ini iri Iya, sama si Gema. Nah menurut gue ini dua karakter yang kalau mau dibikin dualisme tuh bagus banget. Bagus banget ya. Tapi tiba-tiba si Mario hilang di akhir bener. Iya, Iya, makanya itu gak jelas ending sih. akhirnya terus Gemanya ketahuan dengan cara ya emaknya datang Emaknya dan tiba-tiba datang. wah dan lain-lain. Ya kan? Nah itu baru satu. Ada satu lagi yang paling lebih parah lagi menurut gue. Apa? Surprise. Hubungan dia sama ibunya. Oh iya. Ada gak penyelesaiannya? Gak ada. Nggak ada. Gak dijelasin. Ada Nggak dijelasin. tunggu. Ngasih akhirnya mau ngasih kado. Dan Enggak, itu sama teman-temannya. Itu sama teman-temannya beda. bikin juga buat ibunya kan yang disatuin sama sapu tangan. Itu ada kado, ada sapu tangan. Oh, iya. Terus akhirnya Oh bisa ya? Oh iya. Iya. Maksud gue adalah, oke, Gema mencoba untuk memperbaiki hubungan. Iya. Tapi apakah itu hubungan timbal balik? Enggak. Apakah ibunya juga mencoba? Kan enggak ada. Enggak ding. Tapi pada endingnya kan mencoba juga sih. Rasanya akhirnya si ibunya ngerti rasa kehilangan anaknya. Iya. Nah, itu kayaknya gue gak dapat. Iya lu nggak dapat di situ. Mau menangisnya itu. Iya, sejak kapan ibunya ini bisa paham dari awal dia gak paham? Emang ibunya paham? Gak ngerti anaknya. Gak ngerti anaknya menurut gue. Tapi pada endingnya kan mereka mencoba untuk memperbaiki hubungan. Iya, Oke, apalagi oke. yang terakhir si Gema ditabrak truk ya itu lucu by the way. Ah itu gimana itu? Itu Itu lucu by the way. Itu absurd. iya itu absurd menurut gue. Dan pas teman-teman kantornya dikabarin Gema meninggal terus pada ketawa, itu lucu. Menurut gua kayak lu Oke. bisa itu bisa terjadi kalau lu tuh bohong mulu. Karena nggak ada yang percaya endingnya Jadi, gitu. nggak dipercaya dan emaknya nangis sendirian itu menurut gua ionik tapi wah lucu juga nih. Gitu. Tapi itu apa ya? Emosi-emosi yang gue seneng makin lama Iya. sekarang makin keluar tuh emosi-emosi yang dia nggak konkret gitu. Kalau nangis ya nangis. Tapi kayak misalnya tadi Weapons gitu. Di Iya. saat lu ngelihat dia dikejar-kejar kan Iya. itu sebenarnya ngeri. Ngeri, tapi lucu. Apalagi dicabik-cabik lagi. Iya. Iya. Cuman ada Kita entah puas. kenapa Backnya itu. lucu. Iya, bener-bener. Iya. Ada Lucu. twist lucunya Iya, itu. iya. Nah kayak Tinggal Meninggal juga sama tuh. Tabrak tuh ada perasaan aneh. Aneh kayak lu mau ketawa tapi aneh makanya kan ini apa komedi gentia atau genta ya lupa gua. Getir. Getir. Komedi getir. Genta siapa? Genta apa? Lima cewek. Iya. Ya itu getir ya komedi getir Oke, yang oke. dark komedi kan kayak lu mau ketawa tapi agak Ketahan ironik, karena itu ya. ketahan, Tapi gitu. gue rasa gini deh, kayaknya di Indonesia saat ini tuh ini ya, kayak gua rasa saya dari masyarakat kita saat ini kayak kurang suka sama formula-formula kayak gitu. Iya. Iya nggak? Iya. Rasanya gitu nggak? Iya, Cuma makanya kenapa di ending Tinggal Meninggal dikasih adegan mimpi itu. Adegan mimpi Untuk yang adegan surga, heaven. Untuk Surga. memperbaiki. untuk memperbaiki ending yang Iya. bikin nyesek penonton. Iya. At least mendingan deh. Ya mendingan si Gema masuk surga punya temen lah ini Iya, gitu iya, lah. iya. Penonton kenyang, clear Iya, gitu ya. clean. Gue bayangin kalau misalnya Coki yang bikin saudara, yang jadi saudaranya, di akhirnya masuk neraka. Itu malah lebih lucu bener-bener. Lucu. Itu Temen super Kalau lu tukang bohong ya, Iya. itu masuknya neraka. sekalian gitu. Bangsat anjing Lantur banget belakang mulutnya. gue, anjir. By the way, Ngelantur sekarang udah punya kamera. Iya, Bocor dikit, bocor.
sebentar. Muncul bentar. Come here. Sini muncul bentar. Ini kita punya mutan yang merangkap sebagai One Ugly Man. Kameramen. Sip. Dah. Iya. Akhirnya ngelantur ada tim ya, meskipun bukan YouTube gue ini. Oke, berarti tadi tinggal meninggal. Nah, ngomong-ngomong masalah rasa-rasa yang juga apa ya, kayaknya masyarakat kita belum terlalu terbiasa ya dengan rasa-rasa yang aneh kayak gini. Itu gue juga sebenarnya ada satu film yang buat gue juga salah satu yang terbaik, barengan sama Superman sama No Other Choice. Oke. Itu 28 Years Later. Oh, iya. Sorry, Itu kan belum itu juga nonton. sama. Nah, Oke. nggak nonton ya? Belum nonton. Nah, inget gak? Lu nonton belum? Gua yang Bone Temple belum. Yang Bone Temple belum, tapi yang 28 Yang Years Later sudah. Ini zombie kan? Iya. Oke, terus gimana tuh? Nah, inget gak sih endingnya itu? Yang tiba-tiba kayak Teletubbies gitu kan? Oh iya. Iya. Si Swap genre gitu ya. Iya, tiba-tiba swap genre, si Jimmy Cult datang dengan sekte yang Iya, anehnya. iya. Musik berubah, tone vibes berubah, warna berubah, semuanya jadi gila, production design, Iya. kostum berubah semua. Nah, kalau menurut lu berdua gimana itu? Gue suka sih karena tiba-tiba twist banget dan absurd. The absurd itu menurut gue kayak wah seru banget nih. Kalau gue sih gitu. lebih nggak kena sih. Nggak kena ya? Karena kaget aja sih. Lebih ke shock. Gue besok Aja tiba-tiba sih, ke ini sini. kok bisa kepikiran Iya. kayak gini aja. Emang tadi gimana tensnya lagi bagus Tensnya banget bagus. tiba-tiba? Zombie. Orang Oke. bocil sendirian, jadi harus survive sendiri. Pas ketemu sama survivor lain, malah joget-joget. Iya dan Bener-bener musiknya Tiba-tiba musik Felicity. riang. Bukan joget-joget juga lah. dan karena ketemu Joget anjir, iya. literally joget. Oh. Kan ngebunuh sambil joget. Oh, selebrasi ya? Iya sih. dan karena itu cult nggak sih jadinya Iya. cultis Oke, oke. aneh jadi absurd emang dibuat jadi absurd dan lain-lain. Iya. Cuman kalau menurut gue tuh, kalau gue lebih memahaminya sebagai ini film yang jujur kalau buat gue. Oke. Oke. Kadang-kadang film yang kita rasa ini normal nih, ini baru make sense, ini baru bener. Kadang-kadang itu nggak jujur karena mencoba untuk merangkai sebuah cerita yang nyaman untuk dinikmati penonton. Yang aman main Yang aman aman, lah. main aman. Sedangkan tinggal meninggal 28 Years 28 Later ini Years mencoba Melenceng ya, merombak Iya. itu dengan cara ya udah memberikan kejujuran dalam artian gini. Ini dunia hancur nih. Iya. Ya, orang tinggal dikit, dunia Zombie kemana-mana. Iya, zombie kemana-mana, fasilitas sudah nggak ada, lu udah bener-bener nggak ngapa-ngapain lagi ibaratnya. Make sense nggak ada orang gila kayak gini? Make sense. Make sense. Make Make sense sense, banget lah. Make sense banget lah. Orang gila apalagi iya, dengan si iya. Jimmy yang memang dari dan gue sukanya yang dari opening udah jelas. Si Jimmy. Oh iya. Dia kan memang nonton Teletubbies. Oh Dia iya. nonton Teletubbies, ingat gak? Aku baru nyadar deh. Oh iya. Gue baru ada detail itu. Sorry. Itu yang sebenarnya nge-track kita untuk di ending. Kenapa tiba-tiba Si Jimmy Joget. begitu. yang di Iya. awal joget terus pakai tongkat golf bunuh-bunuhin zombie. Itu karena si Jimmy itu tumbuh nonton si Teletubbies. Makanya pas keluar itu pun dengan lala ada musik-musik gitu kan. Iya. Kalau bunuhin zombie pakai suara-suara kayak gitu. Oke. Kamera salto-salto kayak film Ford. Gitu. Iya. Dan kalau kalian inget si Jimmy itu kan dia lari tuh keluar dari rumah. Dia masuk ke gereja, inget gak? Iya. Iya. Oke. Iya, dia masuk ke gereja, terus ketemu bapaknya, alih-alih dikasih perlindungan sama bapaknya malah bilang, Malah jihad. "Lah, dia anjing malah gitu." Oke. Datanglah. Hantam gue gitu. Bilang ini memang ini akhir zaman gitu kan, Iya. bapaknya bilang. Nah, ini kan sebenarnya adalah bentuk pendalaman karakter. Jimmy yang awalnya anak kecil biasa yang harusnya butuh perlindungan dari seorang ayah, dibiarkan begitu saja hanya dengan alasan religi. Jihad. Oh gitu. Gitu. Jadi itu yang bikin makanya di akhir ketika dia joget-joget pakai itu dia pakai kalung salib kebalik. Iya. Dan lu harus nonton Bone Temple untuk Oh, menyelesaikan gua belum. arc itu. Gua Oh, oke. Lu harus nonton Bone Temple. Itu direct sequel banget ya? Direct sequel banget? Literally. Gua kira spin off. Oh, iya gua kira cuma butuh Iya. berapa bulan. Tapi kita kayaknya atau- kebanyakan. Iya, kebanyakan. Kita langsung Ini Bone Temple tuh yang keberapa? Berarti? Kan Bone Temple kelima. keempat. 4 ya? Tunggu. Days, Iya, empat pas. days, month, Months, Years. years. sama years. Bone Temple. Bone Tapi Temple. pay off banget tuh di si Bone Temple ini. Iya, lu tetap menurut gue sih lebih bagus nonton yang 28 Years Later dulu. Oh, oke, Netflix kayak udah ada deh. Udah ada kayaknya yang Atau iya. HBO gue lupa. Tapi pokoknya di streaming udah ada, gue Udah yakin. ada. Oh, itu udah Oke, ada. oke. Netflix inget gue. Netflix nanti lu coba nonton. Oke. Di Bone Temple tapi kayak udah gak ada di bioskop ya kayaknya. Bone Ya, Aku baru mau nonton. Bone Temple kayaknya masih ada tapi emang di bioskop-bioskop yang sepi. Tapi pas gila itu gila banget anjing. Metal lu bener metal lu di bioskop anjing. Tapi nanti deh. Ya, nah, kita ngomongin Oke, ntar. nanti. Oke, kita langsung bahas aja sekarang dari yang negatif ya nih. Wah, negatif nih. Aduh, susah lagi negatif. Aduh. Langsung aja ya. gue kalau negatif gue terakhir. Saya Boleh, final- boleh. Saya final boss di sini. Boleh. Jadi kita langsung
langsung kebalikan dari Hasan dulu. Oke, gua aduh. Berarti ini yang paling boleh, yang paling jelek menurut lu boleh, yang paling mengecewakan boleh, terserah. Yang paling yang tontonan gue paling buruk dulu deh. Yang paling mengecewakan deh. Mengecewakan. Ton Ares. Tron Ares. Ton Ares. Jared Ini gua Leto. review, tapi gua Mr. Oke. Jared Leto. Wah gila. Oke, Gue oke. sebenarnya ekspektasi gue karena Ton man. Ini IP lama Disney Yep. yang akhirnya balik lagi dengan kalau di trailer kita lihat kayak manusia lawan the system dan lain-lain. Kalau gue sih melihatnya kayak gitu. Dan di sini gue ketemu kayak anjing apa kode nih program mau jadi manusia anjing gue males banget kayak anjing apaan sih Kenapa? klise Iya sih, banget secara tema ya. klise tematik. banget dan banyak minusnya juga sih kayak misalnya I don't know gue kurang suka sama acting si cewek siapa namanya Yang ceweknya dokter yang ya, ceweknya iya yang bukan, saintisnya itu. saintisnya itu si gamanya itulah Oke, Sampai oke. udah agak-agak lupa anjing sampai Ya, film ini. padahal itu tuh aktris bagus dia main di Past Life seingat gue Oh ya? iya Gue lupa sampai gak bisa bayangin. Karakternya nggak kebayang. Gua nggak iya kan Iya asli. Blank lo anjing. Pak gue nonton loh. Kita motor-motoran aja. terus banyak Cuma inget Jared Leto Iya, doang, anjing. Jared Leto. Terus Jared Leto ya oke lah Jared Leto ya udah lah. Actionnya gimana? Ya. Actionnya gue suka tapi well basically oke lah. Sequence kejar-kejaran di kota. Oke lah itu gue suka lah tapi Ya, iya, bukan yang wow banget. Bukan yang epic terus Bukan, Mementos ya. iya kayak ya udah ya sosok aja Iya dan sih. Cuman Cuman, ya- agak kecewa aja sih IP gede nih gue suka Era sama Legacy. RGB udah hilang lah. Iya. Abis lah era RGB mah. Kayak ayolah Ton bro IP lama men. Ya Tron 1 itu bisa begitu karena nggak ada yang kayak begitu. Iya. Ya momennya. Iya, nggak ada yang kayak 2011. begitu gitu. Ton Legacy juga ya oke lah maksud gue sih suka ya Ton Legacy ya. Udah enggak lah. Ya gue Udah jauh banget ya itu. 2011. males. Terus tiba-tiba ada Ton wah IP yang lumayan gue suka nih. Trailernya sih bagus. Trailer bagus banget men. Iya, betul. Posternya apalagi anjing karena posternya ya, gokil visual. anjing gokil. Lu tinggal editing yang Kayaknya keren-keren. promising banget gitu Iya ya. promising banget terus tiba-tiba ya sudah lah ya. Kecewa gue. Oke, Hasan pilih Tron Ares. Menarik. Tron menarik. Ares. Ziza. Jurassic World Rebirth. Ini saya suka Bung. Gimana ya? Scarlett Johansson. Gue suka sih franchise-nya Jurassic gitu loh. Karena itu ikonik banget, Iya. cult banget gitu loh. Tapi Milking aja yang terakhir itu. Ya. Terus kayak apaan tiba-tiba terakhir diciptain kayak Kraken gitu anjir mukanya. Yang si ikan lohan ya? Dinonya iya. Gue jadi jenong. Gue juga jenong sih. Cuma itu jenongnya aneh gitu. Iya kan? Enggak salah. Iya, Tapi kalau nggak si siapa namanya yang director awalnya bukan Steven Spielberg. Steven Spielberg katanya masuk ke produksi juga nggak sih? Wolf. Seriously? produser Produser doang ya. Pasti. Iya. Ya. Ya, Nggak ada fungsinya siapa dia. tahu kan. Saya nggak suka nih filmnya. Tolong dong diganti skripnya kayak gini-gini. Even ada Scarjo, tapi kayak ya udah. Ya, Scarjo ya udah Kan orang-orang lah. rata-rata nonton tuh kayak ada Iya, Black pasti. Widow nih, ada Itu ini nih gitu. Satu-satunya yang bikin orang mau nonton. Iya, padahal pas Lu ditonton ngomong Scarjo di Jurassic World sama aja lu ngomong Madam Web ada siapa namanya? Dakota Johnson. iya, betul, Sama betul, aja betul. men. Cuman parah sih Jurassic World Rebirth tuh gini loh. Lu opening scene, Bro. Opening scene itu kan adalah sebuah Hook. hook Ya, Iya, hook. hook. yang bisa bikin penonton Mau untuk lock-in. ya. Inglourious Basterds. Ya. Yap. Gila Bener banget. sih. Yang di bawah kan yang di bawah Dari kan yang bawah, susu ha. kan ya. Gila banget tuh. Gila banget. Berapa 10 menit dari Gila. si Hans Landa masuk, kamera pedestal shot ke bawah, Ada juice. ekspresinya nahan napas, kita juga ikut nahan napas sampai akhir dikejar tembak-tembak Susana gila itu kan hook gitu loh. Iya. Itu bikin kita oke. Nge-freeze dulu Gua gitu. nonton Ya. nih. Gue Inglourious Basterds jujur gue cuma gara-gara Tarantino doang. Kalau misalnya gue cuma lihat poster gue gak mau nonton. Iyalah. Iya, iya, iya. Apaan gitu? Ya udah begitu doang kan kayak ya biar ini cerita apa sih? Tapi hooknya udah. Nah ini Jurassic World Rebirth lu punya potensi Nggak banget, untuk malu bikin banget. kita terbawa lagi, terngiang-ngiang, nostalgia lagi sama Iya, franchise ini. betul. Iya. Lu malah ngasih laboratorium rusak gara-gara sneaker bangsa. Iya, bener banget. Cemilan anjing. Sneaker anjing. Apa cok? Itu tahun berapa? Ya sistem kayak begitu cuman gara-gara satu bungkus rusak anjing. Ikan lohan keluar anjing. Bener. Aneh banget loh. Product placement ya. Product Iya, product placement, Mungkin bener-bener. ketika yang ngasih duit banyak Product banget. placement gak ditaruh di posisi itu juga gitu loh. Kan ini apa bayarannya banyak banget Iya, jadi siapa kayak ya tahu udahlah ya. donatur terbesar Iya, donatur ya. terbesar. Tapi jadi villain ya. Iya jadi villain stiker. Tapi si Jaya gimana menurut lu? Visual effect? Kurang juga sih. By the way dia masuk loh, nominasi loh. Masuk. Oh jing. Masuk.
Best visual effect. Udah aneh, Oscar udah aneh ya main Iya, sorry makanya main udah. Academy udah aneh. Tapi Setahu- setahu 50-50 sih, 50-50. Jadi yang real shotnya tuh emang kerasa real shot, tapi pas CGI-nya ya apalagi Ganggu CGI aja buat lokasinya. gue. Lu pilih Superman atau Jurassic CGI murni visual effect? Superman. Superman gak masuk soalnya. Iya. Wah aneh, Superman lah. aneh. Oke. Renra, lu. Gue dulu jawabannya sama tau. Wah. Jurassic World. Tapi Jurassic World emang udah kerasa milking di Jurassic World ya sih? Iya, tapi gue alasan kecewanya sedikit beda ya mungkin karena Kenapa tuh? gue ekspektasi lebih sama si sutradaranya. Dia kan yang bikin Godzilla kan. Oh iya. Oke. Kira bakal horor, kerasa ngerinya, nggak ada sama sekali. Gareth Edwards cowok kan? Iya. Enggak. Gue baru keinget lagi. Gue sampai lupa sutradara dia. Enggak, itu parah. Gila men. Dia kan Disappointing. orang yang bikin ini apa tuh? Creature, The Creature. The Creature. Oh ini Creature. The Creature. Iya, the Creature kan? Iya, The Creature. Aku nggak tahu. Yang mana tuh? Yang mana? The Creature Frankenstein juga The Creature. The Creature. The Creator. Bukan Creature, Creator. The Creator. Creator. Kreator ya. Creator, ya tahun 2023. Ya gila. Dia memang jago bikin tense sebenarnya kan. Iya. Dia jago bikin tense dan secara sinematografi pun dia bisa bikin apa ya? Penonton itu wah gitu. Betul. Ya, amazed. Benar. Yang mungkin sebenarnya nggak sering kayak misalnya Godzilla kan dia cuma muncul berapa lama doang di 2014. 16 menit. Wah, Dan 16. Screen time-nya dikit Iya, ya. screen-nya dikit Tapi banget. si Gareth Edwards cuman lagi-lagi cuman dari suara, Iya. Ya. angin, dari atas gedung, Atmosfer atmosfer. aja. Iya. Itu. Tapi ya di elah. Jurassic World Ya Report elah. nggak ada apa-apanya. Gak ada dia banget gitu. Dan gue baru tahu itu film start produksi 2024 anjing. Singkat 2024 langsung tayang 2025. Iya, 2025 satu tahun ya? doang ya. Oh. Nembak ide, di approve, langsung syuting. Diada-adain. Bener-bener nggak ada persiapan apa-apa. Emang buat duit doang kali ya? Iya. Itu sneakers Kita tadi. butuh duit nih Universal. Iya. Mau buka Universal Sneakers Studio gitu. lagi nih di Bandung. Gitu. Cash grab aja, demi duit. Oke. Gua kecewa. Ada Dino Lohan. Iya. Oke, saatnya. Nah, lu nih, the final boss. Apa nih? Tahu. Gunik ya? Ya. Prediksi. Enggak, petaka gunung gede. Oke, dia bilang petang. Oke, Gunik gua. Sorry. Normal nonton gak sih? Apa? Fuck please, Norma. Norma. Itu tahun kapan sih? Norma tuh tahun Emang ini ini. bakal tahun ini. nonton, gak Norma tahun mungkin ini. dir. Siapa tahu kan. Normal gue. Guntiknya masih masuk deh kalau Gundik. dia. Cuma kayak Kemarin Norma Lapazan please. gue sempet di Netflix coba-coba gue. Lapazan. Itu yang sama pembantu ya? Kali anjing. Itu Enggak itu kacau. cuman bentar doang sih abis itu kayak aduh. Bohong. Jangan-jangan suka nih. Jangan dekat. Jangan dekat. Dia malu untuk admitnya ya. Oke, apa tuh? Udah ketebak lah ceritanya. Cuman oke, gue ya. Ya. Gue pilih Fantastic Four. Oh, First steps. First steps. Ini konteksnya mengecewakan apa Dia jelek? apa? Mengecewakan. Oh, mengecewakan. Ya udah, kirain jelek. Iya. Kalau jelek. Iya, nih, dimarahin. Tapi Dia gini loh. Pascal. Oh, kan baru kasal ya? Anxiety berarti ya? termasuk. Pascal yang gini-gini. Iya, anxiety man. Pegang. Oke, kenapa? Lu dipegang-pegang. Gini. Fantastic Four ini ya lagi-lagi ini bukan yang paling jelek. Iya. Cuman kecewanya gue mentok sih. Ini menurut gue paling parah. Gue dibandingin Jurassic World, dibandingin tadi apa? Tron Ya. Shit lah. Emang jelek aja. Emang jelek aja. Tapi maksudnya dari semuanya jujur gue ini sih emang Fantastic Four. Kenapa? Pertama gue emang fans MCU. Belum tahu nih. Ya. Banyak yang kira gue haters. Ya. Kalau dari dulu gue fans. Lu mau tanyain film apa? Gue tonton semua film MCU. Project series terkecil pun Ya. sampai kayak The Marvel. nonton lah. Secret Invasion. Ya. Nonton lah. She-Hulk yang Nonton Furry She-Hulk. gitu. Nonton Wonder Man aja lagi mau nonton nih gue. Oh ya. Oke. Tapi gini, maksud gue Fantastic Four ini dari trailer tuh gila banget. Oke. Maksud gue secara dia punya brand identity. Dia punya apa ya? Sebuah tema yang berani yaitu retrofuturistik. Oh iya. Yang dimana MCU
kapan terakhir ngelakuin kayak begini? Bahkan nggak pernah gitu. Paling Captain America doang. Dia selalu terjebak di template yang sama, di format yang sama. Tapi di Fantastic Four ini mencoba sesuatu yang berbeda. Menurut gue ini termasuk hal yang berani ya, langkah yang berani, gambling menurut gue. Mungkin orang banyak yang suka visualnya, tapi belum tentu orang anak-anak muda nih suka sama retro futuristik kayak begini gitu ya kan. Cuman gue gila banget kayak anjing, trailer keren banget, musiknya, Oh iya. musiknya gila banget. Musiknya gila sih yang Dewa. itu kan sih. Fantastic Four. Itu Iya. part ada. Ya, terus Gila. itu gila. Cuman ternyata ceritanya gue gini. Oke, gue tanya sama kalian bertiga. Ada nggak yang nggak setuju sama gue? At least menyanggah gue kalau misalnya ini mengecewakan. Iya, gue mau cekakan sih. Gue gak kebayang sih karena kan itu berdasarkan ekspektasi ya. Berarti lu ekspektasinya 10, akhirnya berapa? Iya, itu ekspektasi, benar. Tapi kalau gue Nah, berarti kalau lu ekspektasi nggak setinggi itu? ekspektasi gue gak setinggi itu sih Fantastic Four. Karena track record Fantastic Four gak pernah ada yang bagus. Oh, tapi kan bukan Jadi di gua bawah bisa- MCU. Iya betul, tapi gue bisa bilang ini kan Fantastic Four terbaik. Benar, gue setuju kalau itu. Jadi- Bentar. Nah, yang 2004. Nah, yang emang ada yang lebih baik? yang lama yang oke, yang Enggak. Enggak, ini lu sumpah, ngerasa sumpah. ini lebih fresh kan? Yang ini. Sumpah kayak gue pilih 2004 deh. Iya 2004 lah. 2005. 2005 kayak gue pilih yang Jessica Alba deh, karena Jessica Alba. Shit. Gue tidak akan menyalahkan itu. Cantikan dia kalau kata gue. Wah, debat kita. Vanessa, oh, oke. Gimana ribut? Wah, sakit. Berarti karena cewek nih perkaranya. Iya, Balik terus siapa sama invisible dia. woman terbaik ya? Ya, gitu coba. Sumpah, Oke. lu boleh debat gue sama Fantastic Four. Tapi lu sakit kalau lu bilang Vanessa Kirby lebih cakep dari Jessica Alba. Iya, jadi sekarang. Ini beda selera emang. Iya. Iya. Cuma pas gue, ya buat gue Vanessa Kirby terlalu keibuan sih menurut gue. Like, poinnya. gue gak tau ya emang settingnya. suka keibuan ya? Iya, yang Bapak. Maksudnya gue suka keibuan kalau Alba sih. tergila-gila sama Siti Sweeney sih deh. Kemarin ini gokil. secara kualitas. No compare gak sih dia? Back to the topic. Oke, lanjut. Ya, Oke, Fantastic back to Four. the topic. Berarti nggak se-expectnya nggak setinggi itu. Gue gak setinggi itu. Ibarat 7,5 ekspektasinya akhirnya 7,5 aja. Gila ya. Tapi kalau gue tuh ekspektasi kalau gue ya di kayak di 8,5 ke 9. Itu terlalu gede gak sih buat MCU gede untuk banget sekarang? asli. Karena emang trailernya tuh Menjanjikan menjanjikan itu. Dari pemilihan cast menjanjikan. Oke Visual lah. effect menjanjikan, production menjanjikan, musik menjanjikan. Lu butuh apa? Cerita satu-satunya. Yang emang lu nggak bisa tebak dari trailer dong. Iya, Iya, betul. iya. Apalagi ada Galactus anjing. Iya. Itu gue kecewa. Galactusnya Itu- gue kecewa. Iya makanya Asli. maksud gua segila itu ekspektasinya gitu loh. Tapi aduh kenapa lu Jatuh banget ya. bisa kabur dari Galactus loh. Apa sih kabur dari Galactus? Di prank aja Galactus. Galau iya, ditipu pakai kajang bayi kosong iya. Beda Iya, itu beda tempat. Ditipu anjing, mending gua lah yang jadi Galactus dah sini deh. Gua nggak lepasin tuh si Richard itu tuh. Iya, begini terus aja ya. Aduh, parah. Tapi ya itulah maksud Tapi gua. ratingnya berapa emang Fantastic Four Buat lo. Tujuan. 7. Tujuan. Masih oke, Jauh. masih oke. Ekspektasinya berarti 10 Ekspektasi gitu. 9 lah. 9. Oh 9. Jauh maksud gua itu aduh 7 untuk ekspektasi kayak begitu tuh ya paling parah cerita sih sebenarnya. Iya. Kalau visual, production segala Oh, musik itu mah itu sesuai ekspektasi. Oke. Iya, paling mungkin battle di akhir sih. Gua Oh, iya. merasa nggak ada epic-epicnya sumpah itu. Oh iya, sama kurang action gak sih? Act-nya. Kurang banget. Kurang action gak sih? Fantastic Four itu Iya, betul. lebih drama banget. Ya, Kan family. Family drama banget. family. Balik lagi. Iya, mungkin orang pakai ini kan, orang pakai tameng tuh family. Ya ini kan memang keluarga. Iya. Perasaan gitu. Gini loh, lu keluarga iya. Tapi logika nih. Nih kota udah dikosongin. Iya. Kota udah dikosongin, tinggal lu 4 lawan 1. Masa fightnya kayak begitu gitu loh. Masa kagak- Masa lu dijebak di tempat lu di mundur Iya anjir. Terus dikasih tali. Iya. Dikasih tanda loh. Ya Galactus juga punya otak men. Oh ini ada tanda nih, ada apa ini? Kalau gue nyentuh itu gitu. Iya, ada apa ya? Ketahuan banget anjir. Ya, atau TNI masuk aja at least gitu. Iya. Suruh hantem tuh pakai meriam tembak-tembakin di bom biar atau lebih apa. epic Iya, iya, iya. Pesawat tembak-tembakan dari atas nggak ada sama sekali. Nggak ada. Sama sekali. Gila ini film apa menurut gue. Dan yang paling gue kecewa adalah itu. Lu mau pakai plot family friendly pun gitu ya. Ya
apa ya, kedalaman dramanya itu ketika si Vanessa itu kan dia nggak mau ngasih Iya anaknya, Anaknya, bayinya. bayinya gitu. Itu kan menurut gue ketololan hakiki gitu loh. Ketika dia ngumumin di depan banyak orang, Iya. gue nggak mau, lu pada mati aja gitu, lu kasar gitu kan. Iya, Lu iya, pada iya. mati, gue mending anak gue kan tolol. Ya kalau gue jadi situ gue pukul aja gitu individual momen mah. Ibaratnya dia PBB loh. Iya. Nggak bisa Nggak ngomong kayak mati gitu. dia di tengah orang bro. Ngebohong kayak gitu. Iya, lu bayangin di posisi dia Gibran. Nah, Nah iya. Jujur gue. Enggak deh. nggak kan ini beranda-anda. Iya Oh ada. iya, anda. Menurut keyakinan saya. Iya. Iya. Menurut keyakinan saya, Kalau di kalau saya sini di situ gitu. saya pukul. Iya. Maksud lu apa? Nyawa buat semua anjing. Mas harus kita yang ngertiin ya. Iya. Iya. Anaknya juga siapa aja kagak kenal gue. Iya, wah, anaknya John Estes, bukan beda. Iya. Iya dong. Iya. Iya, anaknya Van Kristen. Franklin. Tapi emang waktu si Invisible Woman-nya dibangunin itu lama banget sih menurut Itu gua. nyebelin sih. Lama banget tuh. Harus ngeliat dulu mati dulu terus bangun itu lama. Udah ketebak kan bakal Udah bangun ketebak bukan gitu. gitu tapi lama. Dan siapa di antara kalian bertiga yang nggak usah nangis, sedih? Nggak ada. Nggak ada anjir. Nggak ada. Ya udah, itu sesimpel itu. Lu Iya, mau, iya. Oke, bukan action. Apa keluarga? Lu sedih nggak? Enggak. Nggak, udah. sama. Asli kosong aja gitu. Ya udah. Kosong. Nggak ada impact apa-apa. Jadi ini benar-benar mengecewakan. Ya, jadi langsung kita masuk kesimpulan. Gua akan rangkum ya opini dari kita berempat mengenai yang terbaik dan yang terburuk atau yang paling mengecewakan lah. Gitu ya. Ya kalau terburuk kayak makanya gue tuh paling malas kalau terburuk karena Mengecewakan lah. mau apa? Ada gundik, petaka gunung. Terlalu banyak. Iya, terlalu banyak. Iya. Vina Terlalu banyak bener-bener. terlalu banyak. Oke. Mulai dari buat gue film terbaik tahun ini No Other Choice. Ya. Iya. Meskipun Superman kita bisa debat lagi sama dia karena dia nggak setuju kalau Superman bagus. Aneh. Cuma bukan karya James Gunn terbaik. Aneh. Oke, nanti disimpan. Disimpan, oke. Cuman ya kalau gue yang paling mengecewakan Fantastic Four First Step. Dari Rendra Tadi yang paling memuaskan Weapon. karena ekspektasi gue tinggi dan benar-benar bisa memenuhi. Ya. Setuju. Gue ngeliat rating kan tinggi, orang-orang pada muji. Terus gue kayak ternyata wah banget. Benar-benar setuju. Jadi memuaskan. Kalau yang paling mengecewakan tadi Jurassic World Rebirth. Setuju banget. Oke, Hasan. Gua yang paling gua suka paling terbaik itu Tinggal Meninggal, paling mengecewakan itu Stone Eyes. Oke. Jadi gue yang paling terbaik itu Frankenstein sama yang Mengecewa. Mengecewakan. Jurassic World Rebirth juga ya? Rebirth sama Iya. kayak Frankenstein. Oke. Berarti kita kayaknya sudah perlu ditutup ya. Tutup ya, boleh lah. Tapi tenang aja kita masih punya back topik. Ya. Ya, jadi kalian tungguin aja. Ini ngelantur bareng nih bakal epic tos mementos, bro. Ya, bakal bagi-bagi Tenang aja, lu kalau sneakers. Iya, kalau lu kenapa? bakal bagi-bagi sneakers. Boleh stiker. Tapi ya, jadi kalian akan menemukan banyak banget topik-topik menarik yang bakal kita bahas. Kita bakal ada segmen. Abis ini kita bakal syuting lagi untuk kita tayangin di minggu depan lagi berarti ya. Itu tema gamesnya adalah beli Sewa. bakar. Wah, gila itu sih. Ya, debat epic nih. parah. Dan kita bakal bertanding satu sama lain untuk mencari siapa yang paling seleranya absolut Cinema, cinema. ya. Absolut Cinema sama Absolut Absolut Cinema. Sampah. Ya. Ya kan? Bener-bener. Oke, jadi segitu dulu aja untuk video kali ini. Jangan lupa ya cek Berlin Sky Studio. Lu tau lah selera gua nggak pernah salah, bos. Ya. Respect. Jadi langsung dicek aja secara properti udah sangat-sangat mantep banget. Lu mau ngafe, ngopi bisa gitu ya. Dan jangan lupa follow Instagram teman-teman kita di sini gitu ya. Ini ada Rendra First ya. Rendra First ada siapa? Hasan lagi masak ya. Hasan lagi masak. Memang Wibu suka Masak. aneh-aneh namanya. Masak Masak bro. banget nih. Editor kan kita memasak. Oh, maksudnya Masak itu. video. Nah, itu aneh. Oke, lu apa? Zizaren. Zizaren. RN. Genzi banget ya namanya. Kan sih. Namanya yang bener-bener aja lah. Oke, gitu ya. Langsung aja tutup. Bye semuanya.